Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali dengan Abu. Sebelum pembelajaran, baiknya kita berdoa dulu dipimpin oleh Kang M. Berdoa. Itu supaya lebih semangat kita nyanyikan lagu nasional. Semuanya berdiri, mohon berdiri. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Pada pertemuan kali ini Bapak akan bertanya juga dulu untuk memantapkan materi pada pagi hari ini. Bapak akan bertanya apa itu Al-Quran, karena pembahasan tentang Al-Quran dan hadis yang untuk kehidupan kita, kehidupan kita sehari. Yang bertanya kepada yang di depan ini, apa itu Al-Quran? Al-Quran adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dititipkan kepada malaikat Jibril untuk disampaikan kepada Nabi Muhammad, dan Al-Quran bila dibaca membacakan. Ya, tepuk tangan. Luar biasa. Dan hadis, kaitan apa yang itu hadis? Hadis merupakan pedoman yang penting dalam kehidupan sehari-hari. Ya, oke, bagus sekali. Luar biasa. Setelah itu kita baca surat-surat pendek terlebih dahulu. Baca surat Al-Ikhlas. Tahu surat Al-Ikhlas? Tahu ya. Baca surat Al-Ikhlas dan surat Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri nafasati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Oke, terima kasih. Itu Bapak akan membahas tentang materi Al-Quran dan hadis. Ya. Ini pendahuluan, ya. Yang kemarin sudah kalian pahami. Tadi Bapak bertanya Al-Quran itu apa, hadis itu apa. Bahwa Al-Quran adalah petunjuk hidup bagi umat Islam. Ya, harus memperhatikan hukum tajwid. Bila kita akan mendapatkan pahala. Hadis itu apa?
hadis adalah sikap, ya, ucapan, tindakan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis. Tujuan pembelajaran kita apa? Setelah mempelajari materi ini, kita semua, ya, bisa mengetahui dan memahami dasar ajaran Al-Quran dan hadis, lalu membaca Al-Quran dengan benar, ya. Lalu pakai apa tajwidnya? Yaitu memperhatikan hukum tajwid alif lam syamsiah dan alif lam qamariyah. Yaitu mengaitkan pesan moral Quran surat An-Nisa 59 dan Quran surat An-Nahl ayat 64 dengan kehidupan sehari-harinya. Materi pembelajaran, ya, pakai tajwid supaya kita membaca Al-Quran dengan benar, lalu dapat pahala. Tadi sudah dijawab oleh teman kalian, yaitu di luar biasa. Ini hukum tajwidnya alif lam syamsiah dan alif lam qamariyah. Alif lam syamsiah itu ada 14 huruf, ya. Alif lam qamariyah juga ada 14 huruf. Semua huruf j ada 28. Ya. Ini baca alif lam syamsiah dan alif lam qamariyah. Kalau alif lam syamsiah, ya, di atas, ya, alif lam syamsiah itu digunakan alamnya hilang dan asyamsu. Lalu alif lam qamariyah al-qamar, alnya jelas, ya. Oke. Ini pesan moralnya surat An-Nisa, ya. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah. Taatlah kepada Allah, taatlah kepada Nabi Muhammad SAW, taatlah kepada orang yang berkuasa di antara kamu atau pemimpin yang di kelas, taat kepada KN, ya, di sekolah taat kepada kepala sekolah, di kampung, di desa, di RT, ada RW, ada kepala desa, di sebuah negara ada presiden, pemimpin kita. Semuanya kita harus taat kepada Allah dan Rasul dan pemimpin yang adil. Jika ada perselisihan, ya, kembalilah masalah tersebut kepada petunjuk Allah dan Rasul, yaitu Al-Quran dan hadis. Ini mengajar kita untuk selalu mengikuti ajaran Al-Quran dan hadis dalam menyelesaikan masalah. Itu pesan moral surat An-Nahl ayat 64. Artinya dengan pesan moral Al-Quran surat An-Nahl 64, Al-Quran sebagai petunjuk hidup harus dijadikan pedoman dalam menyelesaikan setiap perselisihan di kelas, ya, kalian ribut, ya, di luar misalkan ribut dengan temannya atau apanya, ya, diselesaikan dengan kembali lagi kepada Al-Quran, ya. Penerimaan terhadap Al-Quran sebagai wahyu Allah, membaca rahmat dan kedamaian. Lalu kegiatan pembelajaran membaca Al-Quran, nanti kita baca Al-Quran surat An-Nahl dan surat An-Nisa, ya. Setelah itu kita akan berdiskusi, ya. Sebelum berdiskusi, ya, kita baca Al-Quran terlebih dahulu surat An-Nahl. Ini surat An-Nisa ayat 59. Silakan. Berarti dibaca Al-Quran surat An-Nisa. Ya, ini yang berbuat wudhu.
berdiskusi tentang Al-Quran dan hadis dalam surat An-Nisa dan surat An-Nahl. Bahwa di sini adalah petunjuk dari Allah melalui Quran surat An-Nahl dan surat An-Nisa. Surat An-Nisa yaitu ya ayyuhalladzina amanu atiiu, kita harus taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Kalau surat An-Nahl kita ya di situ kita umat Islam wajib berpedoman kepada Al-Quran dan hadis. Oke, kita berdiskusi dulu. Ya, untuk sebelum diskusi kita untuk tepuk semangat ya. Oke, diskusi bisa tepuk semangat? Bisa. Ya, tepuk semangat. Semangat. Sekali lagi, ya semangat lagi. 1, 2, 3. Semangat. Oke, kita berdiskusi dulu. Kita bagi 3 kelompok ya. Kembali. Oke, siap. Ini tentang berdiskusi yang tadi Bapak bahas, yaitu Al-Quran dan hadis dan hukum membaca tajwid alif lam syamsiah dan alif lam qamariyah. Itu nanti kalian temukan bacaan alif lam qamariyah dari surat An-Nisa dan surat An-Nahl ya. Lalu surat apa namanya? Pengertian Al-Quran dan hadis. Sok ya diskusi ya, Bapak beri waktu 5 menit saja. Sok silakan diskusi dulu. Nanti saat diskusi sudah, nanti maju ke depan. Oke. Follow iki. Oke, sudah. Kalau sudah, silakan ke depan. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 mempresentasikan tentang tadi yang didiskusikan. Silakan maju ke depan. Pak Rudi dari menyanyi. Nomor 1, apa titik penting mengenai memahami ajaran Al-Quran dan hadis dalam kehidupan sehari-hari? A. Hanya untuk dipelajari tanpa diimplementasikan. B. Sebagai pedoman hidup yang memberikan petunjuk dan segala aspek kehidupan. C. Agar bisa menjadi ulama. D. Untuk memenuhi kewajiban ibadah saja. Jawabannya adalah B, Pak. Sebagai pedoman hidup yang memberikan petunjuk dalam segala aspek kehidupan. Ya, terima kasih. Silakan kelompok 2 ke kanan. Kelompok 2-nya maju ke depan. Apa? Arti penting dari memahami ajaran Al-Quran dan hadis dalam kehidupan sehari-hari. Bacaan yang benar kata adalah A. Al-Qamar, B. Al-Qamara, C. Al-Qamara, D. Al-Qamari. Iya. A. Oke, terima kasih kelompok 2. Kelompok 3, silakan. Jelaskan perbedaan hukum bacaan antara alif lam syamsiah dan alif lam qamariyah serta contoh masing-masing. Perbedaan alif lam syamsiah dan alif lam qamariyah adalah hukum tajwid
huruf dilafalkan dengan tertib yang jelas sanksi. Contoh, alif lam Contoh alif lam qamariyah adalah tunggal, di mana bacaan alif lam bertemu dengan huruf yang bersifat qamariyah berbunyi terang sehingga huruf dibaca dengan lafaz yang jelas dan tidak ada penekanan pada hukum tersebut. Contoh al-qamar. Tepuk tangan kelompok. Setelah diskusi mempresentasikan, kalian paham ya tentang Al-Quran dan hadis. Al-Quran tadi dijelaskan bahwa Al-Quran adalah petunjuk ya, wahyu dari Allah sampaikan malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad, lalu dibaca dalam lafaz pala huruf alif lam syamsiah dan huruf alif lam qamar. Syamsiah itu huruf alif lamnya tidak jelas. Asy-syaitan ya. A'udzu billahi minasy syaithanir. Bismillahirrahmanirrahim. Itu Ar-Rahman ya, itu alif lam syamsiah. Oh ya. Lalu al-qamar, lamnya jelas dibacanya. Contohnya lamnya jelas kan? Nah, paham sampai di sini? Paham. Ya, kita diskusi. Nah, Bapak tadi sudah menjelaskan hukum bacaan alif lam syamsiah, Al-Quran dan hadis. Dikumpulkan ininya tadi yang hasil diskusi tadi sudah dikumpulkan dari kelompok 1 ya, hasilnya dapat nanti diperiksa catatan kalian. Oke, dari kelompok 1 nilainya Bapak catat di sini ya, ada beberapa soal sumatif ya. Ini soal sumatifnya Bapak nilai hasil diskusi kalian kelompok 1 nilainya 80. Tepuk tangan. Ya, kelompok 2 nilainya 85. Kelompok 3 nilainya 90 ya. Oke, dari hasil sumatif ya, afektif ya, kehadiran kalian sumatif ini kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3 ya, mudah-mudahan dipahami tentang hukum Al-Quran di dalam hidup kita sehari-hari. Oke, itu saja dari Bapak ya, semoga kalian bisa paham tentang Al-Quran dan hadis. Paham tidak materi Bapak pada pagi hari ini? Paham? Mengerti? Ya, mengerti, mudah-mudahan mengerti. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat pada pagi hari ini, yaitu bacaan huruf alif lam syamsiah, alif lam qamariyah, Al-Quran dan hadis. Nanti dibaca di rumah ya, untuk pedoman kita ke sehari-hari. Oke, semua kita tutup dengan doa. Silakan Ketua KM beri untuk penutupan pada pagi hari ini. Berdoa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Allahumma fiqh wa bidzalik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.